Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Nularasati dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota Alif Reynaldi, saya sendiri Akila Nularasati, Eka Fabriani, Nadia Utama, Pangesti Utami, Rizky Ikhlas, dan Siti Ulfa yang akan mempresentasikan materi review jurnal studi histopatologi hati mencit mus musculus L yang diinduksi dengan pemanis buatan, yaitu sakarin. Nah, latar belakangnya yaitu keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap produk pangan yang ada di pasaran. Nah, untuk menjamin keamanan pangan, maka perlu ada kerjasama dari pemerintah dan produsen industri pangan. Nah, dari pangan tersebut terkandung yaitu bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan ini adalah pemanis. Nah, pemanis buatan ini merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan tetapi tidak memiliki nilai gizi. Nah, penggunaan pemanis buatan ini yang semula hanya untuk penderita diabetes, saat ini semakin meluas di berbagai produk pangan, yaitu salah satunya adalah minuman ringan seperti soda, makanan ringan seperti snack, ciki-ciki. Nah, namun penggunaan pemanis buatan perlu diwaspadai karena dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan. Nah, tujuannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh induksi pemanis buatan sakarin terhadap kerusakan hati pada hewan coba mencit mus musculus L yang berjenis kelamin jantan. Nah, metodologinya sendiri yaitu jenis penelitiannya merupakan eksperimental murni dengan rancangan acak lengkap pola satu arah. Variabel utamanya adalah dosis pemanis buatan yang terdiri dari 3 dosis, yaitu sebesar 5 mg per kilogram per berat badan, 10 mg sampai 15 mg per kilogram berat badan. Variabelnya tergantung adalah gambaran histopatologi hati mencit. Nah, histopatologi sendiri merupakan ilmu cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi si jaringan yang berpengaruh terhadap penyakit. Nah, pengaruhnya itu apa sih histopatologi ini? Nah, pengaruhnya itu untuk mendiagnosis penyakit itu sendiri, sehingga dengan adanya histopatologi ini untuk ke depan proses penyembuhan akan semakin mudah. Oke, lanjut ke populasi. Populasi dari penelitian ini adalah mencit mus musculus L bulb C jantan umur 3 bulan dengan berat badan 100 sampai 150 gram sebanyak 20 ekor mencit yang dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing 5 ekor. Nah, perlakuan sampelnya ini ada 4 ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1 sebagai kontrol yang diberi Aquades sebagai placebo, kemudian kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 2, 3, dan 4 ini masing-masing diberikan dosis sebanyak 5, 10, dan 15. Kelompok 2, 5, kelompok 3, 10, dan kelompok 4 sebanyak 15 mg. Nah, pemanis buatan ini diberikan secara peroral dengan pelarut Aquades dan diberikan selama 30 hari. Nah, selama penelitian tikus ini diberi pakan standar dan air minum secara ad libitum. Setelah 30 hari, semua mencit dianestesi menggunakan kloroform, kemudian dibedah untuk diambil organ hatinya. Ya, lanjut. Nah, prosedur penelitian ini maksudnya intinya untuk mengambil si organ hati supaya kita tahu bagaimana perubahan-perubahan sel dan jaringan tadi. Nah, jadi ini organ hati ini intinya dimurnikan supaya protein-protein, karbohidrat ataupun air tidak mengganggu dalam proses penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu organ hati difiksasi, kemudian dicuci dengan Aquades dan kemudian direndam larutan FAA, dan kemudian organ hati direndam dengan alkohol bertingkat dengan sebanyak 5 tingkat, yaitu 70, 80, 90, 95, dan absolut. Nah, masing-masing larutan konsentrasi tersebut direndam selama 1 jam. Kemudian organ hati dijernihkan ke dalam larutan alkohol silol selama 1 jam. Kemudian organ hati direndam lagi ke dalam larutan silol yang murni 1, 2, 3 dengan masing-masing selama 20 menit, berarti totalnya 60 menit sampai menjadi jernih. Kemudian organ diinfiltrasi parafin, kemudian organ ditanam dalam cetakan sampai keras. Setelah sampai keras, organ hati diambil dari cetakan dan deparafinisasi. Kemudian organ hati diwarnai dan dicuci. Setelah itu organ hati diletakkan ke preparat dan diamati menggunakan mikroskop sampai perbesaran 400. Kemudian diamati hasil pengamatannya dan dianalisis. Nah, hasil dan pembahasan ini, jadi mencitnya itu terdiri dari 5 jenis ya. Nah, kemudian kelompok-kelompok sendiri ini itu tadi yang diberi perlakuannya. Nah, dapat dilihat bahwa semakin
tinggi kelompok, maka tingkat resikonya dia semakin besar gitu. Dapat dilihat dengan perlakuan tidak tidak diberikan pemanis sakarin, maka tidak terjadi kerusakan sel hepar. Nah, namun ada sedikit mungkin kerusakan sel hepar mencapai 0,1 atau sampai 5%, karena rentangnya pun besar, jadi mungkin ada sedikit sekali kerusakan sampai tingkat 4. Nah, tingkat 4 kan tadi yang paling besar sampai 15 mg. Nah, itu sudah menunjukkan tingkat kerusakan sel hepar sebesar 26 sampai 50% yang paling besarnya. Lanjut, kemudian nah ini hasil pengamatannya. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 gambar. Saya akan jelaskan secara garis besarnya. Dilihat secara kasat matanya atau secara sekilas saja bahwa di sini dari warna keseluruhannya semakin pudar gitu warna sel hatinya. Selain itu juga dari intinya ini yang warnanya ungu semakin besar diberikan konsentrasi pemanisnya, maka warna si sel inti ungunya ini akan semakin memudar. Nah, sel hepar ini tuh dia mengalami nekrosis. Nah, nekrosis sendiri ini merupakan kondisi cedera pada sel yang dapat mengakibatkan kematian secara dini dari sel-sel jaringan hidup tersebut. Kayak gitu. Jadi sudah sampai tingkat bahaya. Next. Nah, sebenarnya tuh bagaimana sih kok bisa si sel hati itu rusak, gimana prosesnya gitu. Nah, prosesnya pertama, terjadinya hambatan terhadap aktivitas beberapa enzim yang berperan dalam respirasi seluler. Nah, jadi enzim-enzimnya tuh nggak bisa bekerja gitu untuk respirasi selulernya. Maksudnya respirasi itu juga sendiri untuk metabolisme atau menambah energi. Nah, kemudian nih penurunan fungsi ATP. Nah, udah tahu kan ATP sendiri itu untuk digunakan sebagai energi pada tubuh kita, pada terutama sel-sel kita. Kemudian fungsi pompa natrium yang memerlukan ATP untuk mengatur keluar masuknya ion-ion Na dan K dari dan keluar hepatosit dengan cara transport aktif terhambat. Nah, si pompa yang perlu ATP ini juga jadi terhambat karena ya ATP-nya mengalami penurunan fungsi kan. Kemudian nilai osmosis plasma sel meningkat. Nah, kan berarti bengkak tuh jadinya pembengkakan sel dan organel-organel selnya. Kemudian akhirnya bengkak dan mengalami kerusakan serta penurunan fungsi organel-organel tersebut karena banyak yang bengkak kan, jadi makin menurun tuh fungsinya, makin gak bagus. Nah, kemudian respirasi seluler tidak dapat berlangsung dan terjadi penurunan energi yang diperlukan untuk berbagai aktivitas hepatosit, yang pada akhirnya hepatosit tersebut mengalami nekrosis dan mati. Nah, simpulan terakhirnya yaitu hasil pemberian pemanis buatan per oral berpengaruh terhadap gambaran histopatologi hepar mencit bulb si jantan. Pengamatan secara mikroskopik pada hepar mencit bulb si jantan setelah pemberian pemanis buatan per oral dosis 5 mg dan 10 tuh menunjukkan perubahan hepar skor 1, yaitu perubahannya 0,52 dan 0,56. Nah, namun pemberian pemanis buatan yang dosis 15 mg selama 30 hari, dia menyebabkan perubahan degenerasi dan nekrosis sel hepar sebesar 35,72%, skor 3. Nah, signifikan banget kan perubahannya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 1 dan 2 derajat kerusakannya hampir sama, nggak beda jauh banget lah, yaitu skor 1 sampai 2. Sedangkan kelompok 4 derajat kerusakannya mencapai skor 2 sampai 3. Nah, di sini kan dapat dilihat bahwa semakin tinggi dosis pemanis buatan yang diberikan, maka semakin tinggi derajat kerusakan organ hatinya. Berikut daftar pustakanya. Dan terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.